Saya akan ngobrolin soal 5 hal yang diinginkan pria dari wanita idamannya ya. Tentu saja ini generalisasi ya, maksudnya memang nggak semua pria berlaku untuk semua pria, memang nggak berlaku untuk 100% pria gitu. Kayak kalau lu punya 5 hal ini semua pria akan jatuh cinta sama kamu, ya nggak juga, oke? Nggak semuanya, nggak berlaku semuanya, tapi cukup umum ini bisa berlaku, oke? Yang pertama apa ya? Yang pertama adalah fun ya, fun atau menyenangkan ya, menyenangkan, seru, asik orangnya ya. Bisa bercanda, suka bercanda. Kalau misalnya chatting itu suka pakai stiker-stiker lucu ya, banyak bercanda, bikin ketawa. Itu yang dicari sama cowok ya. Ini penting banget, karena bukan saja ini seru ketika PDKT, bukan saja ini yang salah satu hal yang menentukan apakah cowok pengen pacaran sama tuh cewek atau enggak ya. Kalau kita ketemu sama cewek gitu, kalau dia seru pasti jadi lebih tertarik, lebih berminat, lebih pengen gitu untuk pacaran, untuk membina hubungan sama kamu ya. Tapi bukan cuma soal PDKT doang, tapi juga dalam relationship ya. Ada studinya bahwa pasangan yang sering bercanda ya, pasangan yang terus bercanda, itu pasangan yang lebih langgeng, itu pasangan yang lebih happy gitu. Jadi kalau kamu punya kelebihan ini, kamu orangnya fun, sering bercanda, sering ngejailin mungkin, bahkan agak-agak iseng ya, itu dijamin akan lebih happy, lebih seru ya. Dan gini, banyak cowok itu sulit untuk fun gitu. Banyak cowok itu sulit untuk fun, terutama kalau sama cewek yang dia suka, dia jadi grogi. Jadi dengan kamu menjadi fun itu akan mempermudah si cowok juga jadi bisa fun balik istilahnya ya, bisa jadi bercanda balik. Oke, kamu juga pasti pernah lihat nih, atau mungkin di antara teman-teman kamu pernah lihat juga cewek yang sebenarnya nggak terlalu cantik, mungkin biasa aja gitu dari segi penampilan, tapi orangnya seru banget ya, bisa bikin ketawa, suka bercanda, orangnya supel, asik, gaul, dan kamu lihat dia cowoknya banyak gitu ya. Yang nomor 2 adalah seksi atau menggoda ya. Seksi di sini bukan berarti berpakaian terbuka. Ingat ya, kalau misalnya di kelas cinta kita bilang seksi itu bukan berarti berpakaian terbuka, ngasih lihat belahan, ngasih lihat paha, bukan. Seksi itu bukan soal pakaian ya. Seksi itu bukan soal pakaian. Seksi itu soal kamu ya mengakui dan menerima sisi seksualitas kamu sebagai seorang wanita. Menerima bahwa kamu itu adalah makhluk seksual yang mempunyai gairah gitu. Jadi kamu nggak masalah kalau kamu itu ada rasa gairah atau sedikit nakal ya. Nakalnya bukan nakal gimana ngerti ya, maksudnya sedikit nakal, sedikit kayak pengen menggoda cowok, itu oke, itu namanya seksi maksudnya ya. Contohnya misalnya dengan gerakan, bukan dengan pakaian, bukan dengan terbuka. Ingat, lagi-lagi bukan karena itu ya. Misalnya dengan gerakan ya, kayak misalnya kamu lihat kalau misalnya di mall misalnya ada cewek yang jalannya seksi banget, lenggak-lenggok gitu kan, itu semua mata cowok pasti memandang, melihat gitu. Nggak harus pakaian terbuka, nggak, bisa jadi pakaiannya tertutup ya, tertutup banget, tapi jalannya lenggak-lenggok ya, sungguh seksi istilahnya. Jadi itu bisa bikin cowok nengok langsung, atau mungkin dari suara bisa seksi, atau dari tatapan mata bisa seksi, dari senyuman itu bisa seksi. Dari hal-hal seperti itu ya, yang bikin cowok jadi gregetan gitu, bikin cowok jadi deg-degan gitu. Contohnya misalnya kamu lagi ngedate sama dia, lagi makan gitu, kamu tatap si cowok ya, kamu tatap dia banget, tatap terus gitu, sampai si cowoknya salting gitu, kayak, ih kamu kok liatin aku begitu ya, kenapa ngeliatin aku? Terus kamu bilang, enggak kok, cuma pengen ngeliatin kamu aja misalnya. Wah, itu cowoknya pasti langsung deg-degan ya, deg-degan banget cowoknya. Nah, ini caranya memancing dan menunjukkan bahwa kamu adalah sosok
yang tidak takut gitu, sosok yang percaya diri ya. Gimana caranya supaya belajar menjadi seksi? Saya ngerti apalagi di Indonesia ini kata seksi ini kadang menjadi momok gitu ya, karena karena cewek di Indonesia dari kecil selalu diajarin gitu, nggak boleh seksi, nggak boleh jadi menggoda, nggak boleh gitu. Padahal akibatnya kamu jadi cewek yang kaku, kamu jadi cewek yang dingin, kamu jadi cewek yang takut gitu, takut sama cowok, takut dengan hal-hal yang berbau seksualitas. Padahal enggak, padahal justru kamu harus menerima, padahal justru kamu harus merasa bahwa kamu tuh seksi. Ya, seksi. Bagaimana caranya? Contohnya ini saya udah sering ajarin di kelas Lovable Lady, di buku Lovable Lady Formula juga ada. Caranya untuk merasa diri seksi adalah apa? Contohnya salah satunya adalah dengan memakai pakaian dalam yang seksi. Misalnya kamu beli lingerie yang seksi dan kamu pakai. Bukan buat ditunjukin orang lain, bukan ya. Bukan buat ditunjukin orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Ketika kamu pakai pakaian dalam yang seksi, kamu akan merasa seksi, kamu akan merasa, ih gue seksi ya gitu. Seksi sepanjang hari kamu kerja, ketemu orang dan segala macam, cuma kamu yang tahu dan kamu akan merasa seksi di dalam situ. Dan ketika kamu merasa seksi, sikap kamu, omongan kamu, gaya kamu, cara kamu melihat, cara kamu ngomong, itu akan jadi seksi. Itu akan jadi seksi, itu kuncinya. Ya, dan cowok-cowok akan langsung merasakan gitu loh. Cowok-cowok tuh langsung ngerasain, ih ini cewek kok seksi gitu ya, ini cowoknya seksi. Nah ini yang harus ada juga nih dalam diri seorang wanita gitu. Wanita yang mengerti bahwa dirinya adalah seksi dan bisa mengekspresikannya dengan cara yang manis ya, dengan cara yang manis gitu, dengan cara yang anggun istilahnya. Oke. Nomor 3 adalah momify. Kalau kita kelas cinta sebutnya momify. Menjadi seperti mami gitulah ya, tapi konotasinya bukan menjadi kayak nyokap, bukan. Momify itu sifat keibuan. Oh ya, itu katanya. Lupa gue katanya. Keibuan ya. Merawat, jadi dia bisa merawat, caring, perhatian, bisa sayangin cowoknya gitu. Jadi misalnya kalau cowoknya lagi ada pikiran ya, aduh aku stres banget di kerjaan nih, bos aku marah-marah ya. Kamu sebagai cewek, kamu elus-elus dia, kenapa gitu ya? Kamu elus-elus kenapa ya? Cerita dong misalnya. Oh, kamu stres banget ya misalnya, sini gitu, dicium misalnya atau dielus-elus kepalanya ya, itu benar-benar luar biasa banget efeknya, karena cowok itu sedih, cowok itu kasihan ya, bener-bener deh, cowok itu kasihan dan cowok itu sedih karena cowok itu nggak disayang-sayang istilahnya ya, ketika dia udah umurnya mungkin udah lumayan besar ya, umurnya mungkin udah lulus SD atau apa, udah nggak ada lagi yang sayang-sayangin dia gitu. Beda sama cewek sama teman-teman ceweknya ya, masih peluk-pelukan, masih sayang-sayangan. Kamu lihat gitu, cewek selfie bareng bilangnya I love you babe gitu kan, I love you babe, my best friend forever gitu. Kalau cowok mana ada ya, cowok mana ada selfie sama cowok I love you brother, nggak ada. Nggak ada gitu. Cowok itu bener-bener kekurangan kasih sayang. Cowok itu bener-bener kekurangan perhatian, kekurangan sentuhan, kekurangan orang yang caring sama dia ya. Independen atau mandiri ya, independen atau mandiri. Banyak orang berpikir bahwa cewek berpikir kalau gue terlalu pinter, kalau gue terlalu sukses, cowok akan insecure, cowok jadi nggak mau gitu. Banyak cowok juga berpikir bahwa banyak cowok juga agak sedikit merasa terintimidasi, insecure kalau misalnya sama cewek yang mandiri, cewek yang independen, cewek yang sukses. Tapi sebenarnya justru ketika cewek independen, punya kerjaan sendiri, punya dunianya sendiri, punya hobinya sendiri, ya, punya prestasinya sendiri gitu, dan nggak bergantung terus sama cowok ya, itu justru yang bikin cowok jadi selalu mengejar, itu yang bikin cowok jadi
demen terus istilahnya. Itu yang bikin cowok jadi nggak bosen-bosen jadinya. Oke. Karena ada momen-momen di mana si ceweknya sibuk, ya nggak? Kalau kamu mandiri, independen, ada momen-momen di mana kamu akan sibuk, bener nggak ladies? Kamu akan sibuk, kamu akan sedikit cuek mungkin ya karena sibuk kan, kamu akan sibuk, kamu akan nggak bisa ketemu. Nah, momen-momen di mana kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri itulah di saat itu si cowok itu jadi mengejar, di saat itulah cowok itu jadi nyariin kamu, di saat itulah cowok itu jadi kangen sama kamu, di saat itulah cowok itu jadi pengen butuh perhatian kamu. Ya, tapi kalau sebaliknya kamu nggak punya dunia sendiri, nggak punya kerjaan sendiri, nggak ada hobi sendiri, nggak ada prestasi sendiri, kamu nempel terus sama si cowoknya, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi sebaliknya, jadi cowoknya yang kabur, jadi cowoknya yang sibuk, jadi cowoknya yang pergi, ya. Karena kamunya nempel terus kayak perangko gitu loh, karena kamu nempel terus kayak tas gemblok, ya. Inilah dia makanya pentingnya bagi ladies kamu pun jadi cewek yang mandiri. Karena itu akan bikin si cowok terus nyariin, terus pengen sama kamu, terus kangen sama kamu. Nomor 5. Apresiatif atau menghargai. Waduh, ini nih. Ini yang super banget ya, ini yang super banget. Tadi ingat yang saya cerita bahwa di zaman sekarang cowok itu kehilangan identitasnya, ya, kehilangan rasa jagoannya sebagai cowok. Kalau zaman dulu ada perang jadi kesatria, ya kan. Kalau zaman sekarang cowok jadi apa sih, gitu. Makanya cowok itu berlomba-lomba jadi jagoan, berlomba jadi jagoan di bisnis. Rasanya bangga kalau jadi bisnismen keren, tajir, bangga. Ya kan, jadi jagoan di bisnis, jadi jagoan di video game, bangga, bisa punya level tinggi, bisa bunuh banyak musuh, bisa ya jadi jagoan di mana? Di sport, ya kan? Jadi jagoan di sport, pengen jadi jagoan di sport, basket, sepak bola dan segala macam, pengen jadi jagoan di segala macam hal. Gitu loh. Karena cowok pengen berasa jadi jagoan memang ya. Nah makanya kenapa cowok-cowok itu kayak ada cowok misalnya udah tajir terus beli mobil mewah dan segala macam pamer, itu sebenarnya intinya pengen nunjukin di gue nih jagoan loh gitu. Cowok itu seumur hidupnya dia ingin menjadi seorang jagoan, pengen menjadi seorang kesatria, pengen menjadi seorang hero ya. Makanya ketika dia tidak mendapatkannya di dunia nyata, dia mencari di dunia maya, di game, video game misalnya. Makanya cowok bisa kecanduan sama video game karena dia merasa jadi jagoan, superhero di dalam dunia tersebut. Makanya cewek yang bisa membuat cowoknya merasa menjadi seorang jagoan, itu pasti cowoknya bakalan nempel, itu pasti cowoknya bakalan kecanduan istilahnya, kecanduan sama kamu ya. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.